kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengajarkan kepada kalian cara menyelesaikan latihan soal aljabar berikut ini. Saya akan menyelesaikan latihan soal aljabar. Yang pertama adalah pertambahan, kemudian pengurangan, dan kemudian perkalian. Kemudian saya akan melanjutkan di video kedua saya untuk menghitung latihan soal teorema Pythagoras. Langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama. Kita akan ke soal pertambahan. Plus 9 dan 9 plus 2 26 tambah 96 plus 11. Oke, saya akan jelaskan. Nah, di sini diketahui dalam kurung 3B plus 9 dan dalam kurung 9B plus 2 itu akan kita tambahkan. Yang pertama, kita akan cocokkan terlebih dahulu angka dengan hurufnya dan hanya angka saja. Kita akan cocokkan terlebih dahulu. Di sini yang ada huruf dan angkanya ada yang di kurung pertama adalah 3B. Maka kita tulis di sini 3B. Sedangkan di kurung kedua ada 9B. Jadi kita taruh di sampingnya 3B agar cocok. Kemudian yang kedua 9. 9 ini tidak ada hurufnya. Maka kita taruh setelah yang ada hurufnya. Kemudian 2 juga tidak ada hurufnya. Jadi langsung saja kita jumlah 36 ditambah 96 adalah 126. 9 ditambah 2 adalah 11. Jadi ini adalah hasil dari pertambahan aljabar. Oke. Saya akan lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua. X ditambah 7 dan 7x plus 3 sama dengan. Kita akan jelaskan secara rinci. Jadi 8x harus cocok dengan sama-sama ada angkanya dan sama-sama ada hurufnya. Jadi kita cocokkan. Di sini ada 8x dan di sini ada 7x. Karena ini dua-duanya plus, jadi kita langsung plus 7x. Kemudian kita taruh angka yang tidak ada hurufnya. Setelah angka yang ada hurufnya kita taruh plus 7. Karena ini semua plus, jadi kita tulisnya 8x plus 7x plus 7. Kemudian plus 3. Kita jumlahkan 8x ditambah 7x, hasilnya adalah 15x. Tulis 15x. 15x 7 ditambah 3 sama dengan 10.
Dan inilah jawaban dari hasil pertambahan aljabar. Sudah lumayan jelas. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Lanjut ke soal yang ketiga. Tiga plus plus 8 dan 7x ditambah 3. 7x ditambah 3 sama seperti cara yang tadi. Kita kelompokkan terlebih dahulu angka yang ada hurufnya dan hanya angka saja. Pertama kita kelompokkan angka yang ada hurufnya terlebih dahulu. Seperti ini. 13Y, karena 13 ada hurufnya, kita tambahkan dengan 7x. Maaf, ada kesalahan. Di sini ternyata 7y. Ya. Lanjut. Jadi 13y ditambah 7y sama-sama ada hurufnya. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu. Tambah 8 ditambah 3. Kita kelompokkan yang ada hurufnya dan yang tidak ada hurufnya terlebih dahulu. Baru kemudian kita jumlahkan. 13y ditambah 7y sama dengan hasilnya 15y. Plus, karena ini tidak ada minnya, jadi saya tulis plus 8 ditambah 3, hasilnya adalah 11. Ya, di sini sudah ketemu bahwa di sini kita yang pertama kita harus mengelompokkan terlebih dahulu angka dengan huruf. Jika ada angka dan huruf, maka itu dikelompokkan di paling depan. Jika hanya angka saja, maka itu akan ditaruh di paling belakang. Bukan di paling belakang, di setelah yang angka dan hurufnya. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas. Kita akan lanjut ke soal yang keempat. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. X plus 6 dan 6x ditambah 3. Kita akan lihat pengelompokan dan penjumlahan. Sama dengan kita kelompokkan terlebih dahulu. 24x ditambah 6x hasilnya adalah 30x. 6 ditambah dengan 3 hasilnya adalah berapa? 9. Kita tulis plus 9 karena kita belum ketemu yang namanya minus. Oke. Ini adalah hasil dari soal yang keempat. Jadi
aljabar, apalagi yang pertambahan itu lebih mudah, sama seperti pengurangan dan lebih mudah daripada perkalian. Jadi kalian tinggal menambahkan dan mengelompokkan terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Ini kita langsung menyingkip, kita akan coba langsung hitung tanpa harus mengelompokkan. Kita akan lanjut ke aljabar pengurangan. Kita akan tulis saja nomor yang kelima. Oke, pengurangan. Langsung saja. Soal yang kelima. 6P dikurangi 7 dan 6X ditambah 3. Kita akan hitung pengurangan. Jadi jika ada pengurangan, itu sama seperti pertambahan. Kita harus mengelompokkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Mari kita coba menghitung. 6P ditambah 6P. Oh, sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Mohon maaf. Saya salah tulis. Sebenarnya di sini min 5P min 7. Oke, langsung kita hitung. 6P kita tulis dulu 6P. Kita kelompokkan terlebih dahulu seperti pertambahan, seperti penjumlahan tadi. 6P min 5P. 6P min 5P dikurangi 7, kemudian dikurangi 7 lagi, sama seperti pertambahan. Dikelompokkan dulu, baru dikelompokkan yang ada hurufnya dulu, baru yang tidak ada hurufnya. Langsung saja kita kurangkan. 6P dikurangi 5P, hasilnya adalah 1P. Min 7 ditambah min 7, hasilnya adalah min 14. Karena hutang 7 ditambah hutang lagi 7 lagi, maka hasilnya akan bertambah jadi 14. Min 14. Ya. Ini adalah contoh pengurangan. Kita akan coba contoh yang lain. Contoh yang keenam. Contoh yang keenam. Enggak kurung min 12 dikurangi min 13 dan 4Y dikurangi 2
Langsung kita sama dengan langsung saja kita kelompokkan terlebih dahulu. 12Y kita kelompokkan dengan 4Y karena sama-sama ada hurufnya. Min 12Y ditambah 4Y baru kita tambahkan yang tidak ada hurufnya. Min 13 dikurangi min 2 sama dengan. Setelah kita sudah kelompokkan, kita akan kurangkan. Min 12Y ditambah 4Y sama dengan hutang 12 ditambah dibayar 4Y. Hutang 12Y dan baru dibayar 4Y. Jadi hasilnya adalah 12 dikurangi, ini sama seperti 12 dikurangi 4 karena min ditambah plus. Langsung saja 12Y ditambah 4Y sama dengan 12 dikurangi 4, hasilnya adalah 8, min 8Y. Min 8Y min 13 ditambah min 2, hutang ditambah hutang, jadinya min 13 ditambah min 2 adalah min 15. Min 15. Di sini sudah terlihat. Contoh yang kedua ini cukup mudah dan sama seperti pertambahan. Soal-soalnya juga hanya bedanya ini dikurangi, sedangkan yang tadi itu ditambah. Nanti kita akan coba perkalian yang tentunya sedikit lebih sulit. Kita lanjut saja ke nomor yang ke-7. Nomor yang ke-7 sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita menulis aljabar, kita harus tambahkan kurung terlebih dahulu. Kurung min 3x min 5 dan min 2x min 4. Di sini masih terlihat. Baiklah, sama dengan, langsung saja kita kelompokkan terlebih dahulu. Min 3x dan min 2x itu satu kelompok. Ingat, kelompok dilihat dari yang ada hurufnya dan yang tidak ada hurufnya. Kalau ada hurufnya, kita taruh di paling depan. Saya akan ingatkan selalu ini. Min 3x kurangi min 2x baru min 5 tambah min 4 sama dengan kita kurangkan min 3x dikurangi 2x min 3x min 3x dikurangi 2x maka ini sama seperti utang ditambah dengan utang, seperti yang tadi min utang ditambah utang, jadi ya utangnya semakin banyak.
Jadi hutangnya 3 ditambah hutangnya 2, dia akan bertambah jadi hutangnya 5x. Min 5 ditambahin min 4 sama seperti yang tadi, min 5 tambah min 4, hutang 5 ditambah hutang 4 jadinya min 9. Ya, di sini sudah ketemu jawabannya. Cukup mudah. Seperti sebelum-sebelumnya, kita hanya perlu mengelompokkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangi, dan hasilnya cukup mudah seperti ini. Pengurangan dan pertambahan tidak jauh beda. Kita akan coba ke soal yang terakhir dari pengurangan. Kita coba soal yang terakhir. Soal yang ke-8. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8. Ini min 18 B dikurangi min 7 dan min 7 B sama min 2 sama dengan, ingat, dikelompokkan terlebih dahulu. Min 18B dikelompokkan dengan min 7B. Min 18B dengan min 7B, dan min 7 seperti biasa min 2. Jadi kita kurangi min 18B dikurangi min 7B, min ketemu min kalau di pengurangan dan di pertambahan. Kalau di perkalian min ketemu min jadinya plus ketemu plus, min ketemu plus min. Karena ini bukan perkalian, jadi kita pakai hukum pertambahan dan pengurangan. Hutang ditambah hutang, hutangnya jadi lebih banyak. Jadi 18 min 18B ditambah min 7B, ini adalah 25B. Min 25B tambah min 7 tambah min 2 nya min 9. Oke, ini sudah cukup jelas. Saya sudah memberikan 4 contoh soal, dan di sini cukup mudah dan tidak jauh beda dengan pertambahan. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian. Langsung saja kita masuk ke perkalian. Perkalian aljabar. Langsung saja. Kita tulis saja lanjutan yang dari yang tadi. 9. 12A ditambah 3 4A min 5. Perkalian ini kita akan menggunakan perkalian yang disebut dengan perkalian pelangi, karena
bentuknya akan seperti pelangi jika kita lihat. Kita akan coba langsung. Yang pertama, sama dengan dulu 12A. Jadi sistemnya seperti ini. Yang ini dikalikan dengan 12A dikalikan dengan 4A, kemudian hasilnya 12A dikalikan dengan 4A. 12 kali 4 adalah 48. Ini 12. Oh, mohon maaf sebelumnya. Ini di sini tertulisnya 2A. Mohon maaf. Jadi langsung saja 2 dikali 4 hasilnya adalah 2A dikali 4A hasilnya adalah 8A. 8A. Kemudian kan seperti ini. Kemudian 2A dikali dengan min 5. 2 dikali 5 adalah 10. Tapi karena ini min, jadi kita tulis plus ketemu min. Ingat hukum perkalian dan pembagian. Min ketemu min plus, plus ketemu plus, plus min ketemu plus, min ketemu min plus. Jadi ini kondisinya adalah plus ketemu min, sama seperti min ketemu plus. Hasilnya adalah min. Plus 2A dikali dengan min 5 hasilnya adalah min 10. Min 10. Kemudian baru setelah ini sudah dikalikan ke 4A dan min 5, setelah 2A telah dikalikan ke 4A dan min 5, baru kita kalikan yang 3. Jadi 3. Nah, saya akan tambahkan sedikit. Jadi jika A bertemu dengan A, 2A bertemu dengan 4A, sama-sama ada A-nya, maka A tersebut akan jadi A kuadrat. A ditambah A, 2A. Jadi kita jadi dari hasil 2 dikali 4 adalah 8. A nya juga ikut dijumlahkan. A tambah A jadi 2A. Jadi kita tulis saja A kuadrat. Lanjut ke 3. 3 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah berapa? Ya, 12. Plus karena ini bukan min, jadi kita tulis plus 12A. Nah, plus 12A. Kemudian dikalikan lagi ke min 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Karena plus ketemu min, hasilnya min. Jadi kita langsung saja hasilnya adalah min 15. Karena ini plus ketemu min. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 8A ini tidak usah dijumlahkan atau dikurangi lagi karena dia itu A kuadrat sendiri. Jadi kita tulis saja 8A2. 8A2 min 10
ditambah 2 min 10. Oh ya, 10 ini termasuk ada A-nya. Nah, 10 ini termasuk ada A-nya karena 2A dikalikan dengan min 5 plus ketemu min. Tapi 2A ini dia ada A-nya, jadi kita jadikan ini min 10A. Jadi kita tambahkan saja min 10A ditambah 12A hutang 10 dibayar dengan 12. Hasilnya adalah hutangnya lunas dan jadinya plus 2A. Min 5 ini dia tidak ada angka yang sendiri, tidak ada angka sendiri, hanya 15 saja. Sedangkan angka sebelumnya 10A ditambah 12A ini sama-sama ada huruf dan angkanya, jadi bisa dijumlahkan atau dikurangkan ataupun dikalikan. Ya, jadi langsung saja kita tulis min 15 karena tidak ada pasangannya, sama seperti 8A kuadrat. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut ke soal selanjutnya. Kita tulis 10. 5x plus 5 kurang min 13 x min 8 sama dengan 5x dikalikan perkalian pelangi. Jadi 5 dikalikan 13 dan 5 dikalikan 8, 5 juga dikalikan 13 dan 5 juga dikalikan 8. Bedanya 5 ini tuh ada huruf X nya, jadi akan yang dikalikan dengan 5x ini pasti harus ada X nya. Langsung saja tulis dulu. Nah, seperti ini. Langsung saja 5x dikali 13, 5x dikali 13x hasilnya adalah 5 kali 13 hasilnya adalah 65. Ada x nya, x ketemu x, jadi x kuadrat 65 x kuadrat 65 x kuadrat. Kemudian kita kalikan lagi 5x dikalikan dengan min 8, hasilnya adalah min 105x. Kenapa ada x nya? Karena 5 dikalikan 8, 5 ini ada x nya, jadi min 105x. Kenapa min? Karena plus ketemu min saja, min 105 x min 105x. Jadi langsung dari kesalahan sedikit.
karena ini masih tuh, jadi 5 dikali 8 adalah 40. Saya mohon maaf ada sedikit kesalahan. Jadi 5 dikali 8 adalah 40. Ingat, ini min 40 X. 5 sama seperti tadi, bedanya ini tidak ada X nya. Jadi 5 kali 13 hasilnya sama 65. Ini ada X nya dan ini juga min, jadi hasilnya min 65 X. X nya cuma 1 karena di sini juga hanya seperti dikali ada 1. Jadi min 65 X nya yang 1. Dan yang terakhir 5 plus 5 dikalikan dengan min 8. Min 8 ini hasilnya adalah 40. Plus ketemu min 40. Min 4. Langsung saja kita sederhanakan. 65 X kuadrat min 40 X ditambah dengan min 65 X, hasilnya adalah min 105 X. Oke. 40 ini sendiri, jadi langsung saja kita tulis 40. Oke, di sini sudah jelas bahwa perkalian ini sedikit lebih rumit daripada pengurangan dan pertambahan atau penjumlahan. Jadi kita harus sedikit lebih berpikir lagi untuk mengalihkan ini. Saya juga tadi sedikit melakukan kesalahan. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Langsung saja kita lanjut ke soal yang ke-11. Soal yang ke-11. Langsung aja kita tulis. Tapi min 6 kurung 7 Y plus 3 sama dengan, seperti tadi kita akan menggunakan perkalian yang namanya Pelami saja. Ya, sama seperti dua soal sebelumnya, 4Y dikali dengan 7Y. Y ketemu Y kuadrat. 4 kali 7 sama 28. Y ambil Y kuadrat. 4Y dikali dengan 3 adalah 12. Y ini plus dan ini plus, jadi hasilnya plus 12 Y. Plus 12 Y.
min 6 dikalikan dengan plus 7. 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Karena ini min, jadi kita tambahkan min. Karena ini ada y, jadi kita tambahkan y. Min 2y. Min 6 ini dikalikan dengan plus 3. Hasilnya adalah 6 dikali 3 18. Ada minnya, jadi min 18. Min 18. Min 18. Ya, sama seperti sebelumnya. Sekarang langsung saja kita jumlahkan. 28 kuadrat sama karena tidak ada pasangannya. Plus 2y plus 12y dikurangi min 42y sama dengan hasilnya adalah min 30y. Min 18 karena tidak ada pasangannya 18 nya. Oke. Ini soal yang ke-11. Habis ini kita akan lanjut ke soal yang ke-12. Soal terakhir dari aljabar. Soal yang ke-12. Maaf, ternyata setelah 12 masih ada satu lagi. Soal yang ke-13. Nah, di sini kita masuk perkalian tapi sedikit berbeda. Perbedaannya adalah kita akan mengalihkan angka di luar kurung. Berbeda dengan sebelumnya yang sama-sama di kurung. Langsung saja kita buat contohnya. Kita kerjakan contohnya. Seperti ini, misal 7 min 7 ini 9b plus 5b 5. Minimal. Di sini min 7 ini di luar dari kurungnya. Di luar kurung. Jadi seperti tadi ini dikalikan dengan ini, min 7 dikalikan dengan 9b, min 7 dikalikan dengan plus 5b, dan yang terakhir min 7 juga dikalikan dengan min. Langsung ya, sama dengan 7 dikali 9 hasilnya 63. Ada minnya, ada min 63 B. B kuadrat. Kenapa B kuadrat? Karena 9B kuadratnya ini sudah ada kuadratnya dari B nya, dari 9B kuadratnya. Lanjut. 7 di min 7 dikalikan plus 5b, min ketemu plus min, ada min 35b, dan yang terakhir min 7 dikalikan dengan min 5, min ketemu min, ingat min ketemu min plus, jadi
Hasilnya adalah plus 35. Nah, di sini sudah tidak perlu disederhanakan lagi. Kenapa? Karena di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini mereka sudah berdiri sendiri. 63b kuadrat 35b plus 35. Mungkin ini soal pertama dari perkalian yang angkanya di luar kurung. Saya akan berikan satu lagi contoh. Soal yang terakhir 4 5y kuadrat plus 8 y plus 8 dengan seperti tadi, yang di luar kurung kita kalikan ke yang di dalam kurung. Seperti pelangi, makanya saya sebut ini perkalian pelangi. 4 kali 5 20 y kuadrat 20 y kuadrat. 4 kali 8 hasilnya 32 plus 2 ada y nya maka y. 4 kali 8 lagi ya 32 plus 32 tanpa y karena di sini 8 tempatnya tidak ada y nya. Oke, ini ada soal terakhir. Dan di sini sudah terlihat jelas juga. Di sini kita tidak perlu menjadikan lagi karena semuanya sudah berdiri sendiri. 20y kuadrat berdiri sendiri, 32y berdiri sendiri, dan plus 32 juga berdiri sendiri. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan atau mungkin ada yang salah, mohon bisa dibantu di komentar agar saya bisa belajar lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.